Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang tipe input di form HTML. Nah, sebelumnya kita sudah belajar input di pertemuan sebelumnya, tapi kita akan lebih membahas lagi tentang tipe input apa saja yang ada di HTML dan fitur terbaru di HTML5. Jadi, seperti yang kita tahu, elemen input menggunakan tag input. Umumnya elemen input harus menggunakan atribut name dengan value yang akan dibaca oleh bahasa pemrograman di server sebagai variabel. Beberapa elemen input harus disertakan atribut value, dan jenis fungsi dari inputan tergantung dari atribut type. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang input text. Tapi sebelumnya kita sudah mengenal ya input text di pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita akan langsung saja. Jadi input teks itu berupa sebaris inputan teks. Kemudian umumnya input teks biasanya menampung data yang ukurannya kecil. Nah, untuk sintaksnya yaitu input type text dan inputan bisa berupa abjad, angka atau simbol. Oke, kita coba. Nah, di sini saya sudah membuat kode HTML dasarnya dan sudah saya hubungkan dengan file external style CSS. Kemudian di sini saya juga sudah membuat yang namanya form dan ada field setnya, dan nanti ini ada div yang nanti kita akan coba buat untuk ini untuk labelnya, dan ini untuk input type textnya. Contoh, saya akan sebelumnya kita bahas dulu yang di style CSS itu seperti apa. Jadi nanti itu ada dua kolom, yaitu label dan input, dimana untuk label ini widthnya 200, float left, dan sama seperti ini. Tapi yang di label ini ada bold, clear bold, jadi nanti agar floatnya nanti bisa menuju ke bawah ya, jadi bisa pindah baris seperti itu. Coba kita untuk praktekkan di input type textnya. Misalkan ini adalah nama, kemudian ini input type text, kemudian dikasih name, misalkan nama, dan oke, udah cukup. Kemudian kita lihat di sini, kita reload. Nah, jadi seperti ini, ada nama dan ini untuk inputan teksnya. Kemudian ada password. Jadi untuk password ini juga kita sudah menggunakan di pertemuan sebelumnya, dan karakter yang dimasukkan tidak akan dibaca oleh user, nanti akan menjadi simbol asterisk atau lingkaran. Jadi tampilannya itu asterisk, jadi tidak bisa dibaca karakter yang dimasukkan itu apa tadi. Kemudian inputan bisa berupa abjad, angka atau simbol. Contoh, kita kopas lagi yang di sini. Kemudian kita kasih bawah, misalkan ini untuk password. Kemudian yang di sini yaitu password. Kalau kita coba jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya mengetikkan nama, kemudian untuk password ini misalkan angka 1 2 3 4 5 6, maka jadinya akan circle seperti ini ya, atau mungkin juga asterisk, tergantung dari style atau browser yang menggunakannya. Kalau ini saya menggunakan Chrome, jadi tampilannya yaitu bulat, circle ya. Kemudian kita akan mencoba untuk submit. Jadi elemen submit itu berupa tombol untuk submit form ke form handler, biasanya oleh bahasa pemrograman di server atau JavaScript. Ya, jadi form handler ditujukan pada atribut action di form. Contoh, di sini saya sudah menyertakan action dan menggunakan metode post. Jadi actionnya seperti yang di pertemuan yang sebelumnya, yaitu actionPage.php. Nah, di sini di bawah field set saya akan buat yang namanya tombol untuk submit.
misalkan kita kasih BR untuk pindah baris, kemudian input type submit, kemudian dikasih value submit seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ini sebuah login, misalkan nama, password, kemudian kita submit. Nah, seperti itu. Jadi ini submit itu untuk mengirimkan dokumen, untuk mengirimkan formnya. Kemudian ada input type radio. Jadi elemen input radio berupa tombol untuk menandai salah satu pilihan. Hanya bisa terpilih satu dari banyak pilihan. Untuk pilihan satu jenis gunakan atribut name yang sama. Kemudian elemen input radio harus disertakan value. Contoh, kita kopas lagi yang ada di label dan ini input div-nya. Kemudian kita kopas bawahnya, kemudian ini misalkan jenis kelamin. Kemudian ini kita isi input type-nya radio. Kemudian ini adalah jenis kelamin misalkan. Kemudian dikasih value. Nah, untuk input type radio ini harus menggunakan value. Contoh untuk yang ini misalkan L untuk laki-laki misalkan. Kemudian kita kasih input lagi. Kemudian kita kasih name yang sama karena ini juga sama ya. Jadi perbedaannya ada di sini, value P misalkan di sini untuk perempuan. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, jadi kita harus memilih salah satu dari sini. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau ingin memilih dua atau lebih, kita menggunakan checkbox. Tapi untuk radio ini hanya salah satu. Jadi ini untuk input text, password, dan ini radio. Nah, selanjutnya adalah checkbox. Dan perbedaan dari checkbox dan radio terletak dari pilihan. Untuk checkbox ini berupa tombol di mana user bisa menandai salah satu, lebih dari satu, semua, atau tidak sama sekali. Jadi bisa menandai salah satu ya, atau mungkin dua atau tiga, atau mungkin kalau misalkan pilihannya itu ada 5, maka kita bisa memilih semuanya 5, atau kita tidak memilih sama sekali. Kemudian input type checkbox untuk sintaksnya seperti itu. Kemudian untuk pilihan satu jenis gunakan atribut name yang sama. Kemudian elemen input, ini maksudnya checkbox ya, bukan radio, belum diganti, harus disertakan value. Oke, kita coba di sini. Dari label dan input kita kopas bawahnya. Kemudian ini untuk fitur misalkan, atau mungkin apa ya, profesi misalkan. Ini tadi kan radio, kita ganti menjadi checkbox. Oke, checkbox dengan jenis misalkan pro. Kemudian ini misalkan ini untuk value kita kasih aja misalkan 1. Kemudian ini untuk keterangannya misalkan ini mahasiswa. Dan kemudian untuk checkbox selanjutnya kita kasih name yang sama, yaitu pro dengan value misalkan ini 2, dan ini untuk karyawan, contoh seperti itu.
Oke, kemudian kita reload yang di sini. Nah, jadi contohnya kalau misalkan checkbox ini kita bisa memilih salah satu atau tidak sama sekali pilihannya. Dan di sini misalkan untuk profesi ya, misalkan dia seorang mahasiswa tapi dia juga karyawan, jadi misalkan kerja nyambi seperti itu, jadi centang dua-duanya, atau mungkin dia masih mahasiswa aja, misalkan pilih mahasiswa seperti itu. Kemudian input type button berupa tombol di mana user bisa menggunakan atribut tertentu untuk menjalankan JavaScript. Contohnya misalkan kita kopas di sini, kemudian misalkan di sini itu misalkan di sini aja button input ya. Jadi bukan menggunakan button tapi menggunakan input button seperti ini. Kemudian kita menggunakan on click dan kita CCP dengan JavaScript. Untuk value-nya lupa. Misalkan ini untuk keterangan. Nah, kalau diklik maka akan muncul yang namanya pop-up. Di sini ya, hello world, notifikasi atau alert. Kemudian kita akan membahas tentang input type di HTML5. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan HTML5 itu ada tambahan beberapa input type, yaitu color, date, datetime lokal, email, month, kemudian number, range, source, style, kemudian time, URL, dan week. Dan beberapa input type yang tidak didukung oleh browser lama akan ditampilkan menjadi input text. Jadi misalkan kalau kita menggunakan browser tertentu, misalkan IE, misalkan ada yang tidak mendukung, misalkan untuk range itu, maka input range-nya nanti akan dijadikan input text. Jadi kalau misalkan input type itu tidak didukung oleh browser tertentu. Nah, contoh kali ini saya akan menggunakan input type number, digunakan untuk menampung angka saja atau nilai numerik. Huruf tidak bisa diinputkan dan terdapat panah di sisi field. Kemudian untuk sintaksnya yaitu input type sama dengan number. Biasanya disertai atribut min dan max untuk membatasi nilai. Jadi ada atribut min untuk membatasi nilai minimal dan kemudian maksimal untuk membatasi nilai maksimalnya. Contoh kita akan mencobanya di sini. Di sini misalkan saya ketikkan misalkan umur, dan kemudian inputnya misalkan ini dihapus saja. Kemudian ini input type-nya number. Kemudian dikasih name misalkan umur. Kemudian kita ketikkan min, misalkan ini untuk 18, kemudian maksimal misalkan 23. Contoh seperti itu. Kita coba di browser. Nah, di sini kita misalkan ingin mengetikkan. Nah, jadi kalau misalkan kita kurangi seperti ini, maka kita misalkan bisa memasukkan angka berapapun
tapi ketika di submit maka akan menghasilkan angka maksimal atau minimal seperti ini. Atau mungkin kita ketikkan di sini misalkan 12, maka dia akan tetap ke nilai minimal. Kalau misalkan dia lebih kecil dari minimum, dia akan nilainya juga minimum. Kalau misalkan kita ketikkan misalkan 121, dia akan ke maksimalnya yaitu 23. Kalau misalkan kita kurangi maka dia akan seperti ini. Jadi ini untuk minimumnya, kemudian ini untuk maksimalnya. Kemudian ada input type color, itu digunakan untuk memilih warna dengan nilai hex seperti ini. Jadi kodenya yaitu pagar RR GGBB, di mana RR itu adalah red, kemudian G itu adalah green, dan BB itu adalah blue. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui tentang hex, bisa mengikuti tutorial sebelumnya di mengenal warna heksadesimal dan warna RGB. Kemudian user disediakan pilihan untuk memilih warna dengan tool seperti di color picker. Kalau misalkan kalian sudah membuka color picker di website color picker, itu nanti akan bentuknya seperti itu kalau misalkan kita gunakan input type color. Nah, untuk input type color saat ini belum didukung oleh browser Safari dan IE. Jadi kalau misalkan kalian masih menggunakan IE atau Safari, maka input type color akan diubah menjadi input type text biasa. Contoh kalau misalkan kita ingin membuat di sini, kita kopas saja di label dan inputnya, kemudian di sini misalkan untuk warna favorit misalkan, input type color, kemudian untuk name-nya yaitu color, dan tidak menggunakan min dan maksimum. Contoh seperti ini. Kalau misalkan kita reload, jadi seperti ini. Misalkan kita ingin memilih warna atau mungkin warna merah, pink seperti ini, atau merah seperti ini. Nah, itu bisa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memilih input type range, di mana input type range digunakan untuk memilih nilai dari jangkauan antara nilai min sampai nilai max. User disediakan pilihan untuk menggeser bar sampai menemukan nilai yang sesuai. Jadi menggunakan range. Contoh, kalau misalkan kita kopas di sini, di sini misalkan tinggi badan, menggunakan range, kemudian ini untuk tinggi misalkan, kemudian ada nilai min misalkan 120 dan maksimalnya adalah 200, contoh seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita kopas, kemudian kita reload, maka jadi seperti ini. Jadi yang di sini nanti ada range-nya, harusnya di sini kita ketikkan 120 di sini, kemudian maksimum ini adalah 200. Nah, jadi seperti ini. Tapi kenapa kalau misalkan ini tidak terlihat, nanti bisa menggunakan output. Kita bisa menggunakan output untuk kita sesuaikan, atau mungkin kita ingin mengetahui berapa keluaran nilai yang ada kalau misalkan kita geser-geser seperti ini. Itu bisa menggunakan output seperti di tutorial yang sebelumnya. Di video yang sebelumnya kita sudah menggunakan contoh menggunakan output dan range sebenarnya. Jadi kalau teman-teman belum mengikuti, silahkan dilihat di video yang sebelumnya. Kemudian kita ada input type date, jadi digunakan untuk memilih tanggal. User disediakan pilihan untuk memilih tanggal dengan visualisasi kalender,
atau mengetik tanggal yang diinginkan dengan format nilai y, kemudian itu untuk tahunnya ya, jadi y nya 4, kemudian m itu untuk month bulan, kemudian d itu date. Nah, untuk sintaksnya yaitu input type date biasanya disertai atribut min dan max untuk membatasi tanggal. Input type date saat ini belum didukung browser Firefox dan IE. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Firefox untuk yang browser versi lama, maka akan diubah menjadi type-nya itu adalah teks seperti itu. Tapi yang input type date ini sebenarnya bisa diakali untuk bisa digunakan oleh semua browser itu dengan menggunakan jQuery. Jadi jQuery itu adalah library di mana kita bisa menggunakannya, menggunakan fitur-fiturnya, misalkan untuk pluginnya itu untuk membuat date seperti itu. Misalkan untuk di Firefox atau di browser lama menggunakan jQuery bisa. Contoh kalau misalkan kita ingin membuat yang namanya date di sini. Nah, untungnya di Chrome ini mendukung untuk date. Jadi misalkan ini tanggal masuk kuliah misalkan. Kemudian ini diisi dengan date. Kemudian ini untuk namanya misalkan tanggal masuk. Kemudian untuk main yaitu menggunakan maksimum yaitu y ya tadi untuk 2016 misalkan untuk bulannya misalkan 1, kemudian ini tanggalnya 1, kemudian maksimumnya yaitu 2016, kemudian ini dikasih 5, kemudian ini 30, contoh seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, kita reload. Nah, jadi ada tanggal seperti ini. Jadi ada format yaitu hari, bulan, dan tahun seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mencoba, kalau misalkan kita ingin menggunakan tanggal ini, itu bisa. Atau mungkin kita ingin mengetikkan misalkan ini 12, kemudian ini 02, kemudian ini 2016. Nah, jadi kita langsung menuju tanggal, atau kita ingin menuju ke tanggal sekarang, maka bisa diklik di sini. Jadi tanggal 9/4/2016 seperti itu. Kemudian untuk input type month digunakan untuk memilih bulan dan tahun. User disediakan pilihan untuk memilih bulan dengan visualisasi kalender atau mengetik bulan dan tahun. Contohnya input type month seperti itu sintaksnya. Dan input type month saat ini belum didukung browser Firefox dan IE. Contoh kita praktekkan di sini. Kalau misalkan kita ingin di sini kita bisa menggunakan month, kemudian ini untuk bulan. Nah, ini untuk contoh saja ya, karena kita tidak bisa mengetikkannya terlalu panjang. Misalkan ini walaupun tidak sesuai nggak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Contoh seperti ini. Kalau misalkan kita reload, jadi seperti ini, kita bisa memilih bulan. Jadi bulannya apa, misalkan April seperti ini, April 2016 seperti itu. Nah, Mei seperti itu. Nah, itu untuk input type month. Kemudian ada lagi yaitu input type week, digunakan untuk memilih minggu keberapa dari tahun tersebut. Misalkan
User disediakan pilihan untuk memilih minggu ke berapa dengan visualisasi minggu atau mengetikkan minggunya, minggu ke berapa gitu maksudnya. Kemudian menggunakan input type week, yaitu sintaksnya input type week. Kemudian untuk input type week saat ini belum didukung browser Firefox dan IE. Jadi kalau teman-teman belum menggunakan browser yang mendukung, nanti akan diubah menjadi input type text. Contoh kalau misalkan kita ingin menggunakan di sini yaitu minggu. Ini tipenya adalah week, kemudian ini untuk minggu. Nah, untuk di sini saya belum mengetahui tentang minimum dan maksimumnya. Jadi kita kosongkan saja. Contoh misalkan seperti ini, kemudian kita reload. Nah, jadi minggu ke berapa misalkan di sini. Misalkan untuk yang di minggu ke 32 yaitu bulan Agustus. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang input type time digunakan untuk memilih jam dan menit. User disediakan pilihan untuk memilih jam dan menit dengan mengetik atau menekan tombol panah di sisi input, yaitu menggunakan input type time. Dan input type time saat ini belum didukung oleh browser Firefox dan IE. Kita coba yang di sini. Misalkan ini untuk waktu, misalkan labelnya waktu, kemudian ini time, kemudian ini untuk waktu, jam, seperti itu. Misalkan kita reload, nah nanti akan ada waktunya seperti ini. Nah, jam berapa seperti itu. Nah, ketika nanti ini udah sampai 23, ketika ditambah maka akan kembali ke angka 0. Jadi karena maksimalnya adalah 24. Jadi 24 jam seperti itu. Jadi kalau misalkan jam 20 ini berarti jam 8 malam seperti itu. Dan ini untuk maksimalnya yaitu 60. Ketika nanti 59 maka akan kembali ke 0. Kemudian ada datetime lokal. Input datetime lokal digunakan untuk memilih tanggal dan waktu yang tidak tergantung di time zone. Maksudnya time zone ini adalah waktu lokal yang ada di komputer. Kemudian user disediakan pilihan untuk tanggal dan waktu dengan mengetik atau menekan tombol panah di sisi input. Dan datetime lokal belum didukung oleh Firefox dan IE. Oke, kita coba untuk datetime. Di sini ada label dan input, kita kopas lagi. Kemudian ini diganti dengan datetime. Kemudian ini ganti aja misalkan datetime. Itu kemudian ini datetime lokal. Nah, jadi ada tanggal dan waktunya. Nah, kita bisa ketikkan misalkan 23, 23. Kalau misalkan 24 tidak bisa, maka akan kembali ke 23 karena maksimalnya adalah 24. Kemudian ini 59. Kalau misalkan kita ketik 60, maka akan kembali ke 59 seperti itu. Jadi ini untuk tanggal dan waktunya. Kemudian untuk input type email digunakan untuk mengetikkan alamat email, dan user disediakan text field untuk memvalidasi teks berupa pattern email, yaitu teksnya, kemudian add, kemudian ini untuk teksnya kembali, kemudian titik, kemudian ini untuk teksnya.
dan itu berupa pattern atau bukan. Validasi saat disubmit. Jadi maksudnya adalah nanti kita mengetikkan email atau mungkin kita ingin mengetikkan teks ngawur seperti itu, kemudian saat disubmit maka akan itu yang dimasukkan tuh berupa email atau teks biasa, teks entah apa itu. Jadi nanti kita coba. Kemudian input type-nya yaitu email. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan keyboard smartphone, umumnya sudah ada .com saat di input emailnya. Jadi saat kalian menekan di field set email, nanti di keyboard HP smartphone itu nanti ada .com di bawah. Bisa kalian itu digunakan sebagai shortcut. Dan untuk type email saat ini belum didukung oleh browser Safari. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Mac, itu untuk Safari yang versi yang sebelumnya itu belum didukung. Contoh kita ketikkan di sini untuk memasukkan email misalkan. Nah, di sini untuk name-nya yaitu email saja seperti ini. Nah, coba kalau misalkan kita ingin mengetikkan teks ngawur seperti ini, kalau kita submit, maka di sini akan ada notifikasi kalau ini alamat emailnya salah. Ya, jadi maksudnya ini sertakan add pada alamat email. Jadi teks yang kita masukkan itu tidak memiliki add. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetikkan sufyan@gmail.com, maka nanti ini akan bisa disubmit. Kemudian kita akan menuju ke URL. Nah, untuk URL itu hampir sama untuk memvalidasi, tapi untuk memvalidasi URL yaitu berupa pattern URL atau bukan. Validasi saat disubmit seperti halnya di email. Kemudian ada untuk sintaksnya yaitu input type URL, kemudian di keyboard smartphone umumnya sudah ada .com saat di input URL. Jadi seperti email ya, dan URL saat ini belum didukung oleh browser Safari. Contoh kalau misalkan kita coba di sini label dan input kita kopas, kemudian di sini ada untuk alamat website seperti itu. Kemudian ini untuk URL. Mungkin gini aja, website Anda, contoh seperti itu. Kita reload jadi seperti ini. Kalau misalkan ini ngawur gitu ya, kemudian ini juga ngawur, nanti kalau misalkan di submit jadi seperti ini. Kalau misalkan ini emailnya sudah benar misalkan seperti ini, kalau di submit ternyata URL nya masih keliru. Kalau misalkan ini dikasih dengan HTTP seperti ini .com seperti ini, maka sudah ini sudah validasi. Misalkan HTTP atau HTTPS atau mungkin FTP atau file seperti itu bisa. Contohnya untuk URL seperti ini. Kemudian ada untuk input type tel, digunakan untuk mengetikkan nomor telepon. User disediakan text field dengan pattern format nomor telepon. Itu input type tel untuk sintaksnya, dan input type tel saat ini hanya didukung oleh browser Safari 8 ke atas. Jadi tidak bisa didukung oleh browser Google Chrome atau mungkin Firefox atau IE, hanya didukung oleh browser Safari 8 ke atas. Tapi kita contohkan saja, misalkan ini untuk label dan input, kita kopas lagi. Nah, kita masukkan nomor telepon.
Nah, kalau misalnya kita reload jadi seperti ini. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa karena nomor telepon itu hanya ada di Safari. Jadi ditampilkan seperti halnya input teks biasa. Ya, kalau misalkan kita menggunakan Safari, nanti akan ada pattern nomor telepon. Jadi contohnya seperti ada 4 karakter, kemudian ada 4 karakter, 4 karakter yang dipisah, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu input type search, digunakan untuk mengetikkan kata kunci yang ingin dicari. Contoh dari input type search, kalau misalkan kita ingin mengetik sesuatu di blog, ada search box-nya, jadi kita bisa mengetikkan di situ dan nanti ada text field dengan tombol X untuk batal dan terdapat suggest text dari pencarian sebelumnya. Jadi menggunakan input type search. Input type search saat ini belum didukung oleh browser Opera, Firefox, dan IE. Jadi untuk Google Chrome seperti yang saya di sini itu sudah mendukung input type search. Contoh kalau misalkan kita coba di sini. Nah, di sini ada search. Kemudian misalkan mencari kata kunci. Tuh, di sini misalkan cari seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ketikkan di sini, maka akan ada tanda X seperti ini untuk batal. Dan kalau misalkan kita sudah menginputkan ini semua sebelumnya, maka ini akan ada suggestion lagi, misalkan di bawahnya itu ada suggestion dari search yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi misalkan kita mencari kata kunci misalkan Google atau mungkin Yahoo seperti ini, maka kalau kita ingin mengetikkan atau mungkin cuma fokus di sini, kita klik di sini, maka di bawahnya akan ada di sini Google, Yahoo seperti itu. Tapi biasanya untuk search kata kunci input type search seperti ini biasanya digunakan menggunakan form sendiri, jadi tidak menggunakan input-input yang lain. Jadi biasanya untuk search box di blog seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa input text seperti yang kita coba di sini. Itu ada untuk text, input text, kemudian password, dan ini radio, kemudian ini ada text box, dan ini untuk number, ini untuk color, range, kemudian ini untuk date, kemudian ini untuk month, untuk week, untuk time, untuk date time lokal ya ini maksudnya, kemudian ini untuk email, ini untuk URL, untuk input type tel, kemudian itu tuh ini untuk input type search seperti itu. Nah, nanti silakan praktekkan untuk input type-nya dan kemudian untuk mempraktekkan input type dari HTML5 dan kalian pelajari tentang mengetahui perbedaan dan fungsi dari setiap input text. Jadi untuk latihannya. Dan referensi kali ini dari w3schools.com, kemudian dev.w3.org, kemudian ilmukomputer.org. Nah, untuk video sebelumnya yaitu ada dasar membuat form, kemudian entities dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya ada yang kurang yaitu untuk elemen-elemen form seperti itu. Jadi bisa kalian lihat di channel Junior Dev di playlistnya HTML. Kemudian untuk video selanjutnya yaitu tentang HTML form, kemudian input type attribute, kemudian mengenal HTML5. Jangan lupa untuk follow Junior Dev dengan fanpage Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev,
kemudian YouTube channelnya yaitu Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like di video-videonya. Kemudian jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kirim komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Silahkan di share di Twitter atau Instagram atau mungkin Facebook, dan silahkan subscribe dan jangan lupa untuk praktekkan tutorial yang sudah saya buat. Dan akhirnya terima kasih.